Kesorotan selanjutnya di tengah pandemi COVID-19, SMP Negeri 4 Sumeneb menggelar pembelajaran tatap muka terbatas. Para siswa diajak berjemur dan senam bersama sebelum melaksanakan kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Sejumlah sekolah dasar dan sekolah menengah pertama negeri di Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur kembali menggelar pembelajaran tatap muka terbatas. Sebelum mulai kegiatan belajar mengajar, pihak sekolah menerapkan aturan berjemur di matahari. Seperti yang dilakukan di SMP Negeri 4, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. Sekolah ini mengharuskan setiap siswa mengikuti kegiatan berjemur dan olahraga ringan bersama selama 10 menit. Selain berjemur, penerapan protokol kesehatan juga diperketat. Dari kelas 7, kelas 8, kelas 9 itu melakukan kegiatan berjemur. Jadi tetapi kegiatan berjemur itu include atau terintegrasi dalam kegiatan pembelajaran. Jadi tidak semata-mata untuk berjemur saja, tetapi kegiatan pembelajaran yang dikemas dengan kegiatan di luar. Jadi selain pembelajaran yang kontekstual, anak-anak juga bisa kegiatan berjemur. Jadi untuk menjaga imun anak-anak itu sangat bermanfaat. Pembelajaran tatap muka secara terbatas resmi dimulai sejak tanggal 16 Agustus lalu oleh Dinas Pendidikan Sumeneb. Setiap siswa yang mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas juga wajib membawa surat persetujuan orang tua. Nurhalis, Kompas TV, Sumeneb, Jawa Timur. Informasi paling akhir, paling terkini terkait dengan adanya pembelajaran tatap muka terbatas yang sudah mulai digelar di Sumeneb, Jawa Timur. Kita tanyakan langsung dengan Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Sumeneb, ada Edi Suprayitno. Selamat siang, Pak Edi. Selamat siang, Mas Randi. Apa kabar? Baik, sehat ya Pak Edi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat selalu. Ya Pak Edi, sejumlah sekolah dengan adanya pengelonggaran maksudnya PPKM ini sudah menggelar tatap muka terbatas. Nah, apa alasannya dan aturan apa yang diterapkan pihak sekolah supaya bisa kembali beraktivitas di tengah pandemi COVID-19 ini? Ya, terima kasih. Kalau di Kabupaten Sumeneb itu total lembaga yang melaksanakan PTM secara terbatas atau maksimal 50% itu, satu didasarkan oleh SKB 4 Menteri, Mas Randi. Jadi SKB 4 Menteri itu yang mengatur mengenai pedoman PTM di masa pandemi. Yang kedua, instruksi Mendagri yang kemarin, di mana Kabupaten Sumeneb dari level 4 turun ke level 3 yang memungkinkan untuk pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas 50% dari kapasitas. Yang ketiga, kita sudah bikin SOP, Mas Randy, dari tahun kemarin. Dinas Pendidikan sudah mengeluarkan SOP tentang panduan pembelajaran tatap muka di masa pandemi. Yang terakhir tentu dasar hukumnya adalah surat izin dari orang tua. Jadi dengan adanya surat izin itu, maka siswa dapat melakukan PTM di sekolah secara terbatas dan sekolah dapat mengizinkan siswa tersebut untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Baik, Pak Edi, lalu saat ini kan PPKM level 3 di Sumeneb ya. Lalu berdasarkan pemantauan Anda, ada berapa sekolah yang saat ini sudah siap untuk melakukan sekolah tatap muka terbatas ini? Sampai hari ini, lembaga pendidikan di bawah Dinas Pendidikan total adalah 1.373. 1.373 itu dibagi untuk tingkat TK 513, untuk tingkat SD 661, untuk tingkat SMP 199. Semua sekolah memang sudah ingin melaksanakan pembelajaran tatap muka. Ya. Banyak hal yang menjadikan tatap muka itu sangat penting bagi kita, Mas Randi. Baik. Salah satunya apa, Pak, yang dianggap penting untuk melakukan pembelajaran tatap muka? Ya, di beberapa daerah itu sinyal dan lain sebagainya menjadi problem. Kabupaten Sumeneb dengan kekayaan alam dan letak geografi yang 128 pulau itu tidak memungkinkan untuk pelaksanaan PJJ yang efektif. Sinyal misalkan ada kesenjangan ekonomi antara miskin dan kaya itu mempengaruhi pembelajaran jarak jauh yang tool utamanya itu adalah HP. Dengan pembelajaran tatap muka, maka disparitas sosial ekonomi itu kan
tidak menjadi kendala nanti. Jadi semua bisa dapat belajar, yang kaya belajar, yang miskin juga belajar, yang tidak punya HP belajar, yang punya HP juga belajar. Memang kendalanya saat ini sinyal ya paling utama, dan yang ini harus diperbaiki oleh semua lapisan otoritas di sana. Namun yang kita harus jaga juga jangan sampai anak-anak dan juga guru ini ya kita tidak inginkan kembali terpapar COVID-19. Ini yang kita tidak inginkan. Namun jika demikian, adakah syarat-syarat khusus lalu mekanisme khusus yang diatur oleh pihak Dinas Pendidikan di Sumeneb untuk mencegah atau meminimalisasi adanya penularan kembali COVID-19 di sana? Iya, pertama semua tenaga pendidikan baik guru maupun non guru di semua sekolah itu wajib vaksin. Yang kedua, semua lembaga pendidikan atau satuan pendidikan itu wajib membuat satuan tugas untuk COVID-19. Jadi satgas sekolah itu wajib ada. Yang ketiga, semua sekolah itu wajib melakukan koordinasi dengan tim satgas kecamatan masing-masing, terutama dengan puskesmas kalau nanti suatu misalkan ada insiden yang panas, batuk dan lain sebagainya, itu juga kita sudah buatkan sebenarnya simulasinya. Jadi kita buatkan simulasi bagaimana kalau ada anak sakit, simulasi kalau ada anak misalkan membutuhkan pertolongan dan lain sebagainya, kita sudah buatkan. Jadi sekolah sudah terbiasa dengan beberapa insiden misalkan yang apa yang akan dilakukan itu sekolah sudah terbiasa begitu Mas Randi. Jadi adanya pertolongan pertama ini penting juga disiapkan ya Pak ya untuk menjaga yang tidak diinginkan, termasuk juga kembali menularnya virus corona di sana. Mudah-mudahan tidak. Iya, Pak Edi, saya melihat ada kebiasaan baru untuk anak-anak sebelum memulai proses belajar mengajar. Ada proses berjemur dan sedikit berolahraga ya. Kalau sebelumnya kan ada kegiatan upacara atau segala macam, sekarang kegiatan barunya adalah berjemur begitu ya. Selain itu ada kebiasaan-kebiasaan baru yang akan dilakukan sebelum melakukan proses belajar mengajar, Pak? Tentu kalau misalkan makan itu wajib membawa, minum wajib kita menekankan untuk membawa dan selalu memperbanyak minum. Selanjutnya memang sebelum masuk selain berdoa ya olahraga, kalau pas waktunya berjemur kita berjemur bersama-sama agar memang kita membiasakan anak-anak kita itu untuk tanda kutip minimal berperilaku sehat, berperilaku sehat. Kalau urusan sehat itu urusan hadiah dari Allah. Tapi kalau berperilaku sehat ini, nah Dinas Pendidikan yang punya kewajiban untuk bagaimana membentuk anak-anak kita ini berperilaku sehat, Mas Randi. Baik. Jadi yang saya catat ada kebiasaan baru, membawa minum sendiri, makan sendiri, dan tidak berkerumun saat makan, lalu berolahraga, menjaga imunitas, dan vaksin semua, guru dan juga anak-anak. Dan juga masih terbatas ya, maksudnya tidak semua siswa untuk masuk bisa melakukan proses belajar mengajar, masih di shift begitu ya Pak ya? Betul, kalau shiftnya itu bisa ganjil genap Mas nanti. Jadi bisa ganjil hari ini, besok genap. Baik, terima kasih Pak Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Sumeneb, Edi Suprayitno telah bergabung di Kompas Siang. Salam sehat selalu. Terima kasih.